Halo teman-teman, ini adalah series dari pengadilan negeri ya, pengadilan negeri di mana kita akan menggugat perdata orang-orang yang diduga perampok, pengintimidasi, penjahat, pengancam dari oknum petugas pajak ya. Eh, Gue sendiri sudah mengirim surat somasi beberapa kali dan akan segera masuk pengadilan negeri. Dan ternyata ini gue dikirimin orang ya, dikirimin orang, ada teman di luar kota sana. Ternyata dia juga sudah mulai mengirim surat somasi kepada oknum kepala kantor pajak ya. Jadi teman-teman juga boleh ya, silakan warga negara dimanapun Anda punya hak hukum untuk menggugat orang-orang oknum-oknum penjahat atau diduga perampok yang mengintimidasi, mengancam, atau membuat berbagai perbuatan melawan hukum yang diduga merugikan Anda selaku wajib pajak ya. Nah, langsung gua share aja ke teman-teman ya. Ini gue sudah dapat izin dari beliau ya, si yang punya suratnya. Ini dia. Ini adalah kepada yang terhormat Kepala KPP Pratama Kota Mobagu. Wah, di mana ini Kota Mobagu ya? Di luar kota sana ya. Perihal somasi 1 ya, somasi 1. Dengan hormat, yang bertantangan di bawah ini Bapak Rocky MP PAAT SH Advokat Penasihat Hukum yang beralamat di kantor ini. Oke. Di Tomohon Tengah ya. Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April, masih baru ya, bertindak untuk dan atas nama Umar Arif ya, Bapak Umar selaku Direktur Utama PT Cahaya Avatar Abadi. Dasar-dasar saya menyampaikan somasi ini kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Mobagu ada sebagai berikut. Satu, bahwa atas pengaduan pihak pemberi somasi terkait dengan surat tagihan pajak kurang bayar, dia dapat STP. Perihal penetapan PPN yang belum disetujui WP Cahaya, karena masih ada kesalahan perhitungan. Jadi ada penetapan PPN, kemudian si WP-nya tidak setuju karena ada salah perhitungan. Oke. Bahwa penetapan dan penerbitan SKPKB, STP, dan STPKB sepihak atas pemeriksaan dan perhitungan perpajakan berdasarkan asumsi ataupun opini sepihak. Nah ini nih cilaka nih ya. Ingat ya, petugas pajak adalah pelaksana hukum undang-undang, bukan pelaksana kepala kantor, bukan pelaksana dari kepala kanwil, bukan pelaksana perintah dari atasan, bukan ya. Petugas pajak dan semua ASN atau PNS adalah pelaksana hukum undang-undang, bukan pelaksana perintah dari kantor pusat. Ya, kalau kantor pusatnya bikin opini yang salah tidak pakai hukum, ya lu mesti melawan, mesti berani lawan gitu ya. Kalau enggak, jangan jadi PNS, jangan jadi ASN gitu ya. Nah, jadi diduga ya, si kepala kantor ini, kepala KPP ini membuat surat-surat SKP ini berdasarkan asumsi atau opini sepihak ya, bukan pakai hukum. Nah, ini adalah unsur PMH menurut dari si kuasa hukumnya ya. Jadi kalau kita menggugat pejabat itu kan biasanya digugat di Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Pajak. Tetapi ini dia mengalihkan kepada pengadilan negeri seperti gue ya sama karena diduga asumsi perbuatannya itu adalah perbuatan melawan hukum PMH ya, bukan perbuatan administrasi pemerintahan. Nah, ini ya yang menyebabkan kita bisa masuk kepada pengadilan negeri. Nomor 3, bahwa pihak KPP Pratama mengabaikan pelaporan perpajakan secara self-assessment yang sudah dilaksanakan atau dibuat oleh wajib pajak. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan diduga hanya berdasarkan kehendak pemeriksa untuk menghasilkan tagihan kurang bayar yang berimbas pada penetapan PPN atas transaksi yang tidak dilakukan oleh wajib pajak. Bahwa bersama ini saya meminta Kepala KPP Pratama membatalkan semua STP dan SKPKB periode Januari 2021 sampai Desember 2021 karena sangat berdampak pada usaha dari wajib pajak. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk itu kami sangat berharap pihak pimpinan KPP Pratama segera menyelesaikan masalah yang dimaksud. Besar harapan kami agar masalah ini dapat diselesaikan secara cepat dan dengan cara baik-baik. Namun, jika tidak dapat diselesaikan dengan cara yang kami maksud tertentu, tentunya kami akan melakukan upaya hukum, baik pidana maupun perdata, demi tercapainya kepastian hukum bagi klien kami. Demikian somasi dibuat atas ucapan terima kasih ya. Dari Kuasa Hukum Bapak Rocky MP 4 SH. DPR RI tembusannya kepada Kementerian Keuangan, DJP, DPRD Kota-Kota Mobagu, Kanwil DJP Sulawesi Utara. Oke, teman-teman ya. Jadi terlepas dari benar atau nggak benar, siapa salah siapa benar nanti akan terbukti di sidang mediasi atau di
pengadilan utamanya ya, tetapi kita sangat berharap oknum-oknum pajak ini tidak men-challenge warga negara ya, tidak menantang warga negara ke pengadilan, karena mereka ini tugasnya bekerja untuk rakyat ya. Para petugas pajak ini bekerja untuk rakyat, bukan terbalik, bukan kita bekerja untuk mereka gitu ya. Jadi kalau kita merasa dia bersalah, kita komplain, seharusnya dia menjawab, seharusnya dia memberi tanggapan, ya. Ini baru somasi pertama ya, nanti somasi kedua, ketiga. Nah, ketika sudah somasi ketiga, kalau memang belum dijawab, gua akan mengundang ke wajib pajaknya ya, dan juga kuasa hukumnya. Mudah-mudahan mereka-mereka, beliau-beliau bersedia hadir di YouTube gue untuk dapat pencerahan ya, bagaimana kejadiannya, kronologisnya, dan kenapa sampai masuk ke somasi seperti ini ya. Jadi teman-teman, sudah ada mulai nih ya, gua sudah mulai somasi, sudah ada wajib pajak di Sulawesi mulai somasi, dan teman-teman juga silahkan kalau lu merasa terzolimi, kalau lu merasa diintimidasi, diancam, atau mengalami tindakan-tindakan oleh petugas pajak, oknum ya, yang akibatnya ada kerugian bagi elu, bagi wajib pajak, Anda boleh menggunakan jalur perdata atau pidana dimulai dari surat somasi. Oke teman-teman ya, sampai jumpa, semoga terbantu.